Halo teman-teman, selamat datang lagi ya ke channel ini. Hari ini saya akan berbagi resep mengenai bagaimana cara membuat puding ubi ungu. Puding ubi ungu ini rasanya sangat lezat ya, dan sangat cocok tentunya untuk menemani waktu bersantai bersama dengan keluarga atau sebagai pelengkap menu berbuka puasa. Langsung saja kita ke cara membuatnya, tetapi sebelumnya saya mengingatkan teman-teman untuk mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, klik lonceng notifikasi, dan jangan lupa share ke teman-teman. Terima kasih. Oke, untuk bahan-bahan untuk lapisan yang pertama, di sini ada 200 gram ubi ungu berat setelah dikupas ya. Kemudian ini kita menggunakan bubuk agar-agar bening. Di sini saya pakai merek Swallow, cukup 1 bungkus saja. Kemudian 100 gram gula pasir, 700 ml santan, 1/4 sendok teh garam halus. Di sini juga kita menggunakan perisa vanila. Saya menggunakan 1/4 sendok teh. Di sini saya pakai yang cair ya. Untuk membuat lapisan yang pertama, kita buat terlebih dahulu ubi kukusnya. Jadi kita masukkan ubi yang telah kita siapkan tadi ke dalam kukusan yang telah kita panaskan lebih dahulu. Jadi kita kukus atau kita steam selama beberapa menit, kurang lebih 10-15 menit ya. Kita perkirakan sampai ubinya terasa empuk. Oke, seperti ini. Jadi jika ubinya sudah lembut, sudah empuk dan berubah warna, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita siapkan blender. Langsung saja kita masukkan ubi ungu yang telah kita kukus tadi ke dalam blender. Kemudian kita masukkan santan yang telah kita siapkan tadi, tapi tidak sekaligus ya. Kita blender. Oke, jika sudah tercampur ubi ungunya dengan santan, kemudian kita masukkan sisa santan yang tadi. Kemudian kita blender kembali. Jadi sebentar saja ya, hanya untuk memastikan semuanya tercampur. Kemudian kita tuang gula pasir ke dalam panci yang akan kita gunakan untuk memasak nantinya. Kemudian kita masukkan bubuk agar-agar. Jadi ini tips buat teman-teman yang ingin masak agar-agar, supaya sebelum kita memasak atau mencampur dengan air, kita aduk-aduk dulu ya untuk gula pasir dan bubuk agar-agarnya supaya menyatu, agar ketika dimasak nantinya tidak ada gumpalan-gumpalan. Jadi kita aduk-aduk, kita campur bubuk agar-agar dan gula pasirnya. Oke, jika dirasa sudah tercampur dengan baik, sekarang kita tuang campuran dari ubi ungu dan santan yang sudah kita blender tadi. Kita masukkan ke dalam panci untuk kita persiapkan ya untuk kita masak. Sebelum kita panaskan, sebelum kita masak, kita pastikan kembali semuanya tercampur dengan baik. Kita aduk-aduk dengan menggunakan whisk. Kemudian kita masukkan garam dan perisa vanila. Kita aduk-aduk kembali, kita pastikan semuanya termix dengan baik. Jika sudah selesai, kita panaskan, kita nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil ya. Kita aduk-aduk agar tidak ada gumpalan dan tidak terjadi perlengketan agar-agar di sekitar panci di bagian sisi-sisinya ya. Jadi kita aduk-aduk sampai agar-agarnya mulai mendidih. Oh iya, maaf ya, tadi tidak sempat terekam video. Di sini saya tadi menambahkan pasta taro atau pasta ungu, pewarna ungu ke dalam campuran ini. Jadi ini tujuannya untuk membuat warnanya lebih cantik. Tapi ini opsional saja ya untuk teman-teman. Kalau ingin ditambahkan silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Sebenarnya warnanya sudah cantik kok. Cuman untuk mempertajam warnanya saya menambahkan itu.
Jika sudah mendidih, kita angkat, kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Di sini loyang yang saya gunakan itu ukuran 18 x 18 x 7 cm ya teman-teman. Di sini saya tuangkan sekitar 7 sendok besar. Nah, kemudian sebagian lagi sekitar 4 sendok besar saya masukkan lagi ke wadah yang lain yang lebih kecil. Jika sudah selesai, sisa agar-agarnya kita sisihkan dulu ya. Di sini kita sudah mempunyai 2 wadah yang berisi agar-agar, jadi kita dinginkan dulu. Sambil menunggu, kita menyiapkan adonan untuk lapisan yang kedua. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk lapisan yang kedua yaitu 1 bungkus agar-agar plain seperti yang tadi, saya masih menggunakan merek Swallow, kemudian 600 ml susu UHT. Ini juga kita memakai 100 cc air mineral. Kemudian 100 gram gula pasir. Seperti lapisan yang pertama tadi, kita membuat agar-agar dengan mencampurkan bubuk agar-agar dengan gula pasir terlebih dahulu. Jadi kita aduk-aduk di dalam panci yang akan kita gunakan untuk memasak nantinya. Di saat semuanya sudah tercampur rata, kita masukkan susu UHT-nya. Langsung dituangkan semua ya. Kemudian kita tambahkan 100 ml air mineral atau air matang. Kita aduk-aduk kembali, kita pastikan semuanya termix dengan baik. Jadi tidak ada gumpalan-gumpalan agar-agarnya ya. Kemudian kita panaskan di atas kompor yang apinya sedang cenderung kecil seperti tadi ya. Kita aduk-aduk terus adonannya sampai mendidih. Jadi jangan dibiarkan begitu saja ya. Kalau kita biarkan tidak diaduk-aduk, nanti akan banyak agar-agar yang menggumpal di sekitaran sisi panci. Oke, jika sudah mulai mendidih, kita matikan apinya, kemudian kita angkat. Oke, selanjutnya kita ambil agar-agar dari chiller yang wadah kedua tadi ya. Kita ambil kemudian kita parut agar-agarnya. Di sini maaf ya karena pada saat memarut agar-agar ternyata videonya tidak sempat terekam. Oke, jika sudah diparut seperti ini, kemudian kita masukkan hasil parutan agar-agar itu ke dalam campuran agar-agar dan susu yang kita sudah masak tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kita menggunakan whisk untuk mengaduk-aduk ya. Kita aduk perlahan-lahan saja, tidak usah terlalu kuat mengaduknya. Jadi kita aduk perlahan-lahan saja agar parutan agar-agarnya boleh tersebar merata di dalam campuran susu dan agar-agar. Kemudian selanjutnya kita ambil agar-agar yang sudah kita cetak tadi di dalam loyang, kita tusuk-tusuk permukaannya menggunakan garpu. Ini tujuannya agar nanti lapisan pertama dan lapisan kedua boleh saling merekat dengan baik ya, jadi tidak terpisah. Kemudian selanjutnya kita masukkan campuran susu dan agar-agar tadi ke dalam loyang. Selanjutnya kita ambil kembali sisa agar-agar ungu yang tadi ya. Kemudian kita panaskan kembali dengan cara kita masak menggunakan double panci seperti ini. Jadi panci pertama itu berisi air yang sudah kita didihkan terlebih dulu ya. Kemudian kita masukkan panci yang berisi agar-agar tadi karena sudah dingin, jadi agar-agarnya sudah membeku. Nah, sekarang kita cairkan kembali dengan cara seperti ini. Kita aduk-aduk terus sampai agar-agarnya kembali berubah menjadi cair. Kita aduk-aduk terus, kita pastikan ya bahwa sudah tidak ada gumpalan-gumpalan agar-agarnya. Jadi kita pastikan semuanya sudah mencair kembali, sudah berubah menjadi bentuk cair kembali. Oke, jika sudah seperti ini, kita matikan kompor, kita angkat.
Kemudian kita ambil kembali agar-agar yang sudah kita cetak tadi ya. Kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan garpu lagi seperti ini agar lapisan kedua dan lapisan ketiga tidak berpisah atau merekat dengan kuat nantinya. Jika sudah selesai, langsung saja kita tuang agar-agarnya kembali ke dalam loyang untuk kita cetak. Dan kita gabungkan dengan lapisan yang pertama dan lapisan yang kedua. Oke, jika sudah selesai, kita tunggu sampai dingin, sampai uap panasnya menghilang, kemudian kita masukkan kembali ke dalam chiller. Nah, di sini agar-agarnya sudah benar-benar set ya. Kemudian kita keluarkan dari loyang, kita sisir sisi-sisinya dengan menggunakan spatula agar lebih mudah kita keluarkan dari loyang. Kemudian kita siapkan wadah yang lebih besar dari loyang dan kita keluarkan agar-agarnya dari dalam loyang cetakannya. Tada, seperti ini hasilnya teman-teman. Setelah kita keluarkan dari loyang, kita lihat di sini ya, agar-agarnya benar-benar cantik. Kemudian kita potong-potong, ini sesuai selera teman-teman ya, ukurannya seberapa besar. Mau ukuran yang lebih besar silahkan, atau mau lebih kecil juga boleh. Oke teman-teman, ini setelah kita potong-potong, kita boleh lihat hasilnya seperti ini. Bentuknya benar-benar cantik ya, perpaduan warnanya benar-benar menarik teman-teman. Maaf kalau mungkin ini karena pengaruh pencahayaan di rumah saya dan pencahayaan dari kamera yang saya gunakan kurang mumpuni, jadi mungkin kurang maksimal ya tampilannya, tapi ini benar-benar cantik teman-teman. Jadi ini saya benar-benar rekomendasikan buat teman-teman yang ingin mencoba membuat puding ubi ungu, silahkan menggunakan resep yang ini. Benar-benar cantik dan untuk rasanya tidak usah diragukan lagi. Ini rasanya benar-benar enak, benar-benar kenyal, dan tentunya agar-agar ini juga sehat, bukan hanya untuk kita orang dewasa tapi juga untuk anak kecil juga boleh, karena ini kita menggunakan susu UHT yang tentu gizinya sangat lengkap dipadukan dengan agar-agar. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa dukungannya teman-teman untuk channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like juga jika teman-teman suka video ini. Klik lonceng notifikasinya dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih. God bless you.